Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak Keran Ibu Guru telah memenuhi undangan saya dalam hal kegiatan pasca bimbingan dan konseling atau fasilitator daerah bimbingan konseling Kabupaten Demak. Ini bagian dari tugas saya tugas terakhir. Kemarin itu saya sudah lakukan di sasaran siswa 2 jurus PK. Ini sebenarnya di jurus PK ini yang kita lakukan ada 7 jurus, ya. Yang pertama jurus 1 kenali potensi, jurus 2 kenali emosi, jurus 3 tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Dari konsep 7 jurus yang saya pilih pada kesempatan ini, bangun kolaborasi. Baik, saya akan langsung ke materi saja. Ini di depan saya ini ada papan atau slide. Di dalam konsep PK itu ada namanya ARKA, ya. Yang pertama itu hanya aktivitas, refleksi, hanya konsep, aplikasi, ya. Jadi sebelum memulai kegiatan ada sedikit permainan yang saya akan pandu sebentar. Mohon teman-teman untuk atau bapak dan ibu guru untuk mencermati apa yang saya akan sebentar. Yang pertama aktivitas bermain peran dan studi kasus, refleksi, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Keempat konsep, esensi, fungsi, tujuan dan manfaat kolaborasi, identifikasi pemasalah mudah sehingga guru bisa memahami kapan dibutuhkan kolaborasi. Selanjutnya mekanisme kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan murid atau problem solving. Selanjutnya strategi pelibatan orang tua di satuan pendidikan. Seterusnya aplikasi praktik baik kolaborasi problem solving. Baik. Mungkin saya minta kepada bapak dan ibu guru yang bisa membacakan di depan satu orang mungkin ya. Mungkin dari ya Ibu Nurfila mungkin bisa membacakan di depan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan membacakan suruhan dari Pak Firgot. Jadi, selamat datang di Pulau 1001 sebagai pendekar. Kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Terima kasih. Baik, bapak dan ibu guru, beri aplaus untuk teman-teman kita. Baik, sesi tema hari ini bangun kolaborasi. Jadi di setiap satuan pendidikan itu ada hubungan kerja sama antara guru sesama guru, kepala sekolah, wali murid atau orang tua siswa, kemudian tokoh masyarakat, nama ini komite sekolah. Sebentar ini akan sebelum kita masuk ke materi ada sedikit permainan ini yang saya sudah siapkan. Setiap kelompok mungkin saya menjelaskan sedikit ada permainan ini. Ini tiga kelompok ya, 3 kelompok. Jadi sebentar ada sedikit permainan, ada kartu yang di depan saya ini yang sudah siapkan. Jadi di sini ada wali kelas ya, orang tua siswa, kepala sekolah,
guru, kemudian komite sekolah, tenaga administrasi tata usaha. Itu bagian dari untuk membangun kolaborasi di satuan pendidikan. Mengapa saya pilih tema ini? Karena ini saya rasa di sekolah ini sangat tepat untuk memilih bangun kolaborasi, karena dengan adanya kesamaan tugas Bapak dan Ibu guru yang sekarang ini ada nama guru Bali. Jadi dari 7 jurus ini saya pilih tema bangun kolaborasi. Untuk sasaran ke guru itu ada 2, jurus 6 dan jurus ke-7, menata situasi. Tapi pada kesempatan ini saya pilih jurus membangun atau bangun kolaborasi. Jadi saya langsung saja ke permainan saja. Sebentar ini ada pertanyaan refleksi dari bagian permainan ini. Jadi ini ada kartu diskusi bersama, sama-sama satu per kelompok. Jadi sebentar kelompoknya ada 1 orang yang diwakili untuk refleksi tentang permainan kartu ini. Ya. Jadi saya langsung bagikan saja. Mohon ini jangan diperlihatkan dengan teman-teman yang lain Bapak dan Ibu. Saya. Jadi ada perintah di bawahnya. Bisa sebentar. Fokus. Nanti walaupun dikasih jelas. Saya akan menjelaskan sedikit dari permainan ini. Di situ ada bangun kolaborasi guru. Jadi sebentar saya akan bertanya atau ya masing-masing kelompok untuk merefleksikan hasil diskusi ini terkait dengan tema pertama, habitat awal permainan. Jadi Bapak dan Ibu guru, sesuai dengan saya ikut kemarin itu, alangkah baiknya kalau kita mengajar di kelas itu diawali dengan permainan, ya, sebelum masuk kegiatan ini atau kegiatan materi yang Bapak dan Ibu guru disampaikan di kelas. Mungkin saya kasih waktu 15 menit atau 20 menit ya untuk diskusi. Ya, nanti sebentar kalau sudah dibaca sesuai dengan kartunya, nanti tunggu dari perintah dari saya untuk mendiskusikan. Ya, saya kasih waktu 15 sampai 20 menit ya untuk diskusi atau terlalu lama? Terlalu lama, 10 menit. 10 menit ya, oke. Sesuai dengan kan di situ ada yang dapat siswa, ada yang dapat guru, ada yang dapat sekolah, ada orang tua, ada komite. Jadi ada ada kalimat itu di bawahnya itu tugas, atau kalau yang bertentangan apa kendalanya nanti. Kalau bertentangan dari apa yang didapatkan itu, ini kan sebuah permainan. Ini sebuah permainan dalam membangun kolaborasi antar guru, antar orang tua siswa, kepala sekolah, komite dengan ya. Saya kasih waktu. Ya, nanti sebentar dengarkan arahan saya dan secara diskusi. Kalau
bertentangan, berarti apa tindakannya? Kalau bertentangan dengan apa yang ada di kartu ini kan sebuah permainan. Nanti saya akan menjelaskan di akhir diskusi. Baca saja apa yang ada di Sebentar, masing-masing kelompok itu satu orang yang diwakili untuk merevisi hasil diskusi. Ya, baik. Begini Bapak dan Ibu Guru, ini kan sebuah permainan. Nanti sebentar di akhir diskusi saya akan menjelaskan maksud dari permainan ini. Ya. Sesuai dengan konsep kegiatan ini, yang pertama itu aktivitas, refleksi, konsep dengan aplikasi. Oh, di sini tuh ini sebenarnya tapi nggak mau juga ini orang tua tuh ini baca apa yang ada di situ apa yang menjadi jawaban kalau saya di sini kan pengawas saya administrasi dalam hal ini saya orang tua orang tua itu bukan berarti harus meninggal dan menjadi orang tua. Sudah selesai? Sudah selesai? Yang kelompok mana yang sudah selesai? Mungkin yang kelompok satu yang saya wakili untuk representasi diskusinya kolaborasi atau
stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang kartu yang kami dapat, yaitu komite sekolah dan wali kelas. Yang pertama, komite berperan sebagai jembatan antara orang tua dan sekolah. Ini memang sebagai peran utama pada komite. Yang kedua, punya niat baik membantu, tapi kadang ingin semua hal berjalan sesuai dengan ide komite. Maksudnya yang ini mungkin dikolaborasikan dengan sekolah, ide-ide apa yang membangun tentang pemikiran-pemikiran komite sekolah. Yang ketiga, sering menghadapi tekanan dari dua arah, sekolah dan wali murid. Kalau yang ini mungkin kami dari kelompok 1 mungkin merasa bagaimana tentang tekanan-tekanan yang dihadapi oleh komite. Dan selama ini mungkin tekanan itu bukan dari komite, tapi di sekolah yang terbanyak tekanan. Karena terkadang kalau seperti apa yang kita alami di sekolah kita ini, tekanan itu dari datangnya orang tua ke sekolah tanpa melewati komite sekolah. Wali kelas dekat dengan siswa dan menjadi penghubung langsung antara siswa, orang tua dan guru lain. Jadi ini menjadi tupoksi memang wali kelas, dan kelompok kami sangat setuju. Seringkali menjadi tempat curhat baik dari murid maupun orang tua. Jadi memang tugas dari tupoksi wali kelas peduli pada kesejahteraan siswa, tapi sering kewalahan dengan tugas administrasi dan komunikasi yang menumpuk. Ya, ini memang kesejahteraan yang dimaksud mungkin tentang bagaimana kegiatan itu bimbingan dalam yang dilakukan oleh wali kelas. Kadang merasa terjepit antara kebijakan sekolah dan kebutuhan nyata di kelas. Yang masuk dari poin 4 ini mungkin kebijakan sekolah dengan kebutuhan nyata yang ada di kebutuhan yang ada di wali kelas atau kelas yang dijadikan perwaliannya. Mungkin rasa itu saja mungkin dari kelompok kami. Saya kira bila itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil refleksi dari kelompok 1 dari diskusi kelompok. Beri tepuk tangan atau aplaus. Mungkin dari kelompok lain. Komentar saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil dari kelompok 2 tentang guru ya. Guru di sini rajin dan peduli terhadap murid dan merasa beban kerja terlalu banyak. Jadi sesuai hasil diskusi kami bahwa guru itu harus rajin, ya, rajin dalam segala hal mendidik siswa-siswi dalam baik itu di luar lingkungan kelas maupun di dalam kelas. Kemudian pekerjaan guru ini tidak boleh dijadikan beban ya.
Iya, karena guru ini merupakan kerja yang mulia. Saya kira itu kelompok dari hasil kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Itulah hasil hasilnya. Kelompok 3 yang bisa mewakili Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama Siti Hasma. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, di mana di sini tentang siswa. Yang pertama, antusias dengan kegiatan baru, tetapi cepat bosan kalau tidak dilibatkan. Yang kedua, suka bekerja dalam kelompok dan ingin mendapatkannya dianggap penting. Pendapatnya dianggap penting. Yang ketiga, kadang belum paham arahnya kegiatan yang dilakukan oleh guru. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3 untuk merefleksikan hasil diskusi. Baik, saya kira untuk kegiatan diskusi tentang refleksi, bangun kolaborasi, karena kegiatan ini diawali dengan aktivitas, dalam hal ini bermain peran. Jadi mungkin sedikit ada pesan buat Bapak dan Ibu guru. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu, alangkah baiknya kegiatan di awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan aktivitas bermain. Hanya terserah dan Bapak dan Ibu guru, inovasi dan kreasi itu saya kira Bapak dan Ibu guru sudah ada dalam pikiran Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana menciptakan inovasi atau ide-ide baru supaya anak-anak kita itu atau siswa bisa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini sedikit kenapa saya pilih bangun kolaborasi ini, karena untuk membangun kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman. Artinya terkait masalah-masalah siswa. Ini apa namanya? Mungkin dia permainan tapi sangat berdampak pada kegiatan pembelajaran kita di kelas. Jadi ini juga saya dapatkan dari kegiatan fintech di Kendari di pada diklat. Jadi apa yang saya dapatkan ilmu dari sana saya transfer ke teman-teman, karena bagian dari tugas kami sebagai calon fasilitator daerah di Bidianan Kosiri, Kabupaten Tuna. Jadi saya kira cukup mungkin untuk kegiatan refleksi atau pada bagian pertama aktivitas. Kita masuk ke langsung materi. Ini tadi apa namanya kegiatan diskusi tadi. Yang pertama itu sebenarnya kalau ada memori kapasitas ini aturannya untuk membentuk kelompok itu 5 sampai 7 orang. Tapi karena kondisi kita singkatkan saja. Kita langsung ke poin keempat. Tadi sudah kita lakukan. Yang kelima ini
satu kasus yang dibahas 5 menit atau sampai 10 menit tadi. Hari kita sudah lakukan, kita masuk langsung ke ini tadi. Hari ini juga sudah kita lakukan, masuk kegiatan lain. Sedikit ini namanya bangun kolaborasi antara guru TK dengan guru mata pelajaran atau guru kelas. Ya, karena di sini kita guru mata pelajaran, ini fungsinya hampir sama antara kolaborasi guru bimbingan dosen dan guru kelas. Yang pertama peran utama untuk guru mata pelajaran, pembelajaran yang dididik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Kalau di BK ini perbedaan antara peran guru BK dan guru mata pelajaran. Kalau di BK perannya yang menjadikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Yang kedua, kebutuhan kolaborasi. Kalau di guru mata pelajaran membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, perilaku murid. Bagi guru PK mengembangkan program bimbingan dan dosen dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Yang ketiga, sumber kerjasama. Bagi guru mata pelajaran, orang tua, kepala sekolah, guru mata pelajaran, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Kalau untuk guru BK, guru kelas, wali kelas, atau guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Keempat, tujuan. Kalau di mata pelajaran menciptakan lingkungan belajar yang mendukung holistik atau mengguru. Bagi guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Ini bicara tantangan antara guru mata pelajaran dan guru BK. Bagi guru mata pelajaran tantangannya itu masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Kalau bagi guru bimbingan dan dosen, permasalahan sosial emosional dan karakter yang kompleks. Selanjutnya, ya, ini ada 3 tier ini. Tier 1, tier 2, dan tier 3. Yang pertama universal. Kesulitan akademik ringan karena intrusi umum yang kurang efektif. Yang kedua, ketidak teraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Ini masalah mayoritas murid kebutuhan umum tanpa risiko tinggi. Untuk tier pertama. Untuk tier kedua, terarah. Murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Untuk terarah ini, murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos. Prestasi akademik menurun meskipun sudah ada dukungan dasar. Kecemasan sosial dan kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Untuk tier 3 intensif, murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Untuk isi intensif ini, gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi dan PTSD, masalah perilaku berat, agresi, impulsivitas, output emosional, ketidakmampuan belajar yang parah, atau gangguan psikologis, pengabaian dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini bagian dari isi tier 3. Selanjutnya
indikator perlunya kolaborasi dalam memahami masalah murid. Ya, ada yang pertama itu referral kepala sekolah, kemudian mitra guru, bimbingan dan konselor atau konselor, psikolog, dokter, ahli. Kemudian tingkat sedang. Nah, ini ada guru mata pelajaran, orang tua, kemudian guru bimbingan dan konseling atau konselor, guru kelas, wali kelas. Kemudian tingkat ringan, ada masalah murid, ini biasa kategori ringan. Nah, ini ada dana ini untuk bangun kolaborasi. Mungkin jelas selainnya di depan. Jelas ya? Ini untuk contoh alur penyelesaian masalah murid ya. Karena guru di bidang konseling itu yang membangun kerjasama atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua siswa. Ya, yang pertama ini masalah presensi kehadiran. Itemnya referensi bukti kehadiran dari tim tatip kesiswaan atau yang mengenai siswa. Ini letaknya untuk memahami kolaborasi hubungan dengan masalah siswa. Saya kira ini nanti dibagikan saja materinya untuk untuk kita belajar bersama. Ini ini mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Ini ada 6 tingkatan: integrasi masalah, diskusi awal dalam konferensi kasus, penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan, keempat implementasi dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi dan komunikasi. Ya, untuk tujuan untuk penempatan orang tua, ini saya kira ini sangat penting untuk membangun kolaborasi antara guru mata pelajaran, guru wali, guru bimbingan konseling. Tujuan yang pertama itu harus meningkatkan intervensi melalui hubungan konsisten di rumah dan sekolah. Ini perlunya bangun kolaborasi untuk melibatkan orang tua. Yang kedua, memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah sampai rumah. Ya, bangun kolaborasi itu bukan hanya di sekolah, tapi ya. Terusnya mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Keempat, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Ini praktik kolaborasi for solving. Solving. Yang pertama, tadi sebenarnya kita sudah bermain di awal kegiatan. Ini maksudnya ini intinya tadi dari permainan tadi, ya. Sebenarnya ini untuk materi ini ada di itu sebenarnya dalam videonya sebenarnya ini, tapi keterbatasan waktu. Jadi saya di sini disarankan untuk memutar video untuk mengamati kegiatan kolaborasi. Atau kalau yang bisa mau scan bisa di scan.
Ini yang terakhir hubungan dengan masalah tier tadi, slide yang sebelumnya tadi. Untuk tier pertama, masalah umum perilaku kelas ringan, keterlambatan ringan, kurang motivasi belajar. Bentuk kolaborasi dengan guru, konselor sekolah. Kemudian peran konselor sekolah membuat kurikulum pencegahan pelatihan keterampilan sosial untuk guru. Ini tingkatan-tingkatan tier 1, tier 2, tier 3, kemudian tier kedua kecemasan sosial, perilaku berulang, pendudukan akademik, signifikan guru, kemudian untuk kolaborasi dengan guru, konselor sekolah atau orang tua. Kemudian peran konselor sekolah melakukan konseling kelompok kecil. Ini kalau untuk wilayah guru dan konseling ini tidak asing lagi karena kegiatannya kegiatan utama. Kemudian koordinasi dengan guru dan orang tua. Guru ini dalam hal bermata pelajaran. Tier 3 masalah umum, depresi, trauma, perilaku agresif, masalah kesehatan mental serius. Kemudian kolaborasi dengan konselor sekolah, kepala sekolah, orang tua, spesialis. Ini tingkat 3 ini berarti sudah tingkat tinggi ya. Kalau tingkat 2 masih tier 2 itu masih kategori ringan. Kalau sudah tier 3 ini masalah sudah kategori tinggi. Ini berhubungan dengan, kalau penyelesaian ini berhubungan dengan psikolog atau terapis. Kalau sudah masalah siswa sudah masuk kategori tier 3 atau masalah tinggi. Ini bukan lagi wewenang guru pimpinan dosen, tapi pimpinan dosen itu bereferal kan ke tinggi lagi. Kalau sudah mengarah ke konsep atau gejala psikologis atau sudah gangguan mental atau gangguan sudah mengalami stres ini berarti sudah kategori ini sangat tinggi. Ini peran konselor, konseling individual, asesmen khusus, tujuan pelayanan eksternal, memimpin tim pendukung. Mungkin kegiatan praktik baik dari pasca bimbingan konseling Kabupaten Luna. Ini di akhir kegiatan ini saya akan langsung bacakan saja. Tapi sebelum ini mungkin ada satu orang yang bisa merevisi kegiatan satu orang yang mewakili. Pak Iswan Muni yang bisa iya saja untuk mewakili bagian dari ARKA ya. ARKA itu aplikasi yang terkait. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berefleksi tentang kegiatan kita, yaitu tema bangun kolaborasi. Jadi dengan materi apa yang dipaparkan peningkatan sekolah kita, saya kiri bila itu berkolidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk perwakilan teman kita kepada ibu guru. Baik, di akhir kegiatan ini sedikit saya menyimpulkan betapa pentingnya bangun kolaborasi ya untuk menghasilkan kerjasama yang baik itu di semua stakeholder satuan pendidikan. Harus membangun kekompakan untuk bekerja sama dalam mendukung kegiatan operasional satuan pendidikan. Makanya
materi ini sangat penting karena di sini bukan hanya kolaborasi antara guru mata pelajaran, BK dan orang tua siswa, tapi semua stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam satuan pendidikan. Jadi mungkin kesimpulan dari IP tadi itu saja. Ini di slide terakhir. Selamat PDK. Kamu sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka ke-6 ini. Oke, tinggal satu jurusnya. Ya. Jadi, terima kasih Bapak dan Ibu Guru telah memenuhi undangan saya dalam implementasi atau praktik baik rekan sejawat fasilitator daerah di bidang dosen Kabupaten Bunga tahun 2005. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah memberi kesempatan untuk hadir untuk mendukung kegiatan ini. Jadi pada akhir kegiatan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.